Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, berjumpa kembali dalam acara Kalam. Nah, khusus kali ini Kalam kita akan sedikit berbeda dan lebih spesial karena saya mengajak salah seorang rekan saya yang juga adalah seorang hamba Tuhan. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya secara langsung dan Bapak Ibu juga bisa tahu di mana beliau pelayanan sekarang. Nanti kita akan mendengarkan sharing-sharing yang dilakukan oleh beliau selama masa pandemi ini. Bagaimana dia sebagai seorang hamba Tuhan menjalankan perannya di tengah-tengah kehidupan jemaat untuk menghadirkan pengharapan, menghadirkan Injil di tengah-tengah masa pandemi ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita berkenalan secara langsung. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya janjikan tadi, saya sudah mengundang teman saya untuk hadir dalam acara kita saat ini. Silahkan, saya manggilnya siapa ya namanya ya. Nah, nanti biar saya yang nggak menyebutkan namanya, nanti biar beliau langsung yang memperkenalkan namanya. Ya, silahkan, Koko. Iya. Koko memperkenalkan namanya. Halo Bapak Ibu, ya salam kenal, nama saya Agatha Karis Wibisono Putra dan saat ini saya melayani di GKI Adi Sucipto, Yogyakarta. Salam kenal dari saya dan jemaat kami di GKI Adi Sucipto, Yogyakarta. Mantap, mantap. Nah, mukanya masih imut-imut ya Bapak Ibu ya. Nah, masih imut-imut. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu yang kira-kira punya cucu, punya anak, waduh mau tak jadiin mantu nih, mau tak jadiin cucu mantu nih, kira-kira masih bisa nggak nih kok? Sudah nggak bisa Pak. Oh sudah nggak Iya. bisa, sudah taken, sold out sudah ya? sold out. Oh, Iya, sudah laku. sudah sold out. Nah, sudah sold out ternyata Bapak Ibu. Jadi sudah tidak bisa gitu. Nah, Bapak Ibu, saya melihat Saudara Agatha, Pak Agatha ini di masa-masa pandemi kemarin punya sebuah program, punya sebuah gerakan. Nah, apa gerakan itu? Nanti kita akan bersama-sama mengetahui program apa yang dilakukan beliau sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah jemaatnya untuk menghadirkan Injil di tengah-tengah situasi yang mematikan ini. Tapi sebelum kita bersama-sama lanjut, mari kita sama-sama memulainya dalam doa. Biasanya kan saya yang berdoa, tapi mumpung kali ini ada hamba Tuhan dari kota lain, mumpung ya. Mumpung. Nah, silahkan Pak Agatha untuk memimpin kita berdoa bersama. Ya, baik Bapak Ibu, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur jikalau pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan Kodimas dan juga hambamu sendiri Agatha, dan kami hendak berdiskusi, kami hendak ngobrol mengenai firman Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh terus-menerus belajar, sehingga firman itu bukan hanya kami tanam dalam kehidupan kami, tetapi juga boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, terima kasih ya Pak Agatha sudah dibantu memimpin di dalam doa. Sama-sama Bapak Pendeta. Nah, saudara-saudara, penasaran ya program apa yang dilakukan oleh Pak Agatha di masa pandemi kemarin? Nah, Pak Agatha boleh ceritakan program apa yang dilakukan di masa pandemi kemarin dalam rangka menyebarkan Injil di tengah-tengah masa pandemi? Ya, oke, thank you Koh. Ini sebuah program yang berangkat dari sebuah kegelisahan saya, jujur ya, karena di tengah situasi pandemi yang terjadi saat ini, kita juga sempat mengalami naik turun. Meskipun kemarin pandemi sudah sempat menurun ya, kita sudah senang, sudah ya mungkin mulai banyak orang mulai berpergian seperti seakan-akan normal. Tetapi pada waktu yang lalu tiba-tiba angka-angka itu naik begitu tajam. Dan angka-angka yang naik begitu tajam ini tentu membuat setiap kita khawatir. Jujurlah bahwa Bapak Ibu
mungkin yang menyaksikan di sini paling tidak ada sedikit ketakutan atau sedikit kekhawatiran, entah itu orang tuaku bagaimana, entah itu anakku bagaimana yang ada di luar kota. Karena berita-berita yang kita terima melalui WA, melalui Instagram, melalui Facebook itu selalu berita-berita yang menyedihkan kan ya. Iya, Betul. betul. Nyeremin ya. Padahal beritanya nggak cuma yang buruk-buruk ya. Nah, itu padahal segala sesuatu yang ada itu kan harusnya berimbang, Ya. ya kan? Dan nggak mungkin cuman buruk aja. Di tengah orang yang terpapar makin banyak, orang yang sakit makin banyak, tentu ada banyak orang juga yang sudah sembuh. Nah, disinilah yang mungkin menjadi kegelisahanku bahwa orang-orang tuh terlalu banyak menerima berita-berita yang tidak enak. Tentu ketika ya kan apa yang masuk dalam tubuh kita, entah itu makanan ataupun berita gitu kan, itu pasti akan berdampak. Kalau makanan pasti dampaknya ke kesehatan kita. Sedangkan kalau berita, segala sesuatu omongan atau apa yang kita lihat itu bisa berdampak pada psikologis kita. Nah, disitulah yang ingin saya coba lawan begitu ya, bukan kok kesannya kok kayak Daud versus Goliat, tapi ya melawan sesuatu yang sangat besar. Tapi di dalam anggota jemaat GKI Adi Sucipto sendiri, di jemaat GKI Adi Sucipto, kekhawatiran itu yang saya rasakan. Gitu. Jadi ada banyak anggota jemaat yang share bahwa mereka butuh didoakan karena keluarganya sakit, keluarganya terpapar, keluarganya ada yang meninggal. Dan ketika mereka sendiri terpapar, itu juga yang kami lakukan, juga kami mendampingi mereka, dan itulah yang mereka rasakan bahwa pendampingan itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang melegakan. Nah, mulai dari situ sih kok. Jadi jika mendampingi orang-orang yang sakit aja bisa menjadi sebuah kelegaan, bagaimana dengan orang-orang sehat yang terus menerima kabar yang nggak enak, gitu kan? Nah, itu kan latar belakangnya ya. Nah, kira-kira nama programnya apa dan bagaimana Pak Agatha menjalankan program itu? Ya, ini program jujur saya mengadopsi begitu, dan saya sudah minta izin sama orangnya juga. Kan apa yang kita perbuat itu kan kadang-kadang kita butuh tidak hanya menciptakan sesuatu sendiri gitu ya kok ya, tapi pakai ATM. Nah, ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Ya, ya kan? Amati, tiru, modifikasi. Kalau dari aku semboyannya sedikit lebih beda itu sedikit lebih baik. Oke, mantap itu iya juga. Kan? Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik. Iya. Betul, nah, kan? Beda ya. Beda. Sedikit, ya. Iya. Basically ini satu program yang sama, dan mungkin namanya pun masih mengikut gitu, masih ikut, cuman konsep tulisannya mungkin yang agak berbeda. Namanya Berita Suka begitu ya. Dari salah seorang pendeta. Ya. Franchise ya. Franchise ya. Saya sudah menghubungi, saya minta kok mau beli franchise-nya gitu. Oh iya. Nggak bayar royalti kan, tapi kan enggak, ya. Pelayanan kok, pelayanan. Pakai royalti. Iya. Nah, kira-kira nih kok Agatha punya kesulitan nggak di dalam mengajak setiap orang yang kok Agatha wawancarai, kok Agatha minta kesaksiannya, itu ada kesulitan nggak sih? Mengingat kita jujur saja mengakui, dan saya sudah sering menyampaikan dalam PA ataupun dalam renungan-renungan bahwa kita punya kesulitan untuk bersaksi karena mungkin kita merasa malu. Nah, kemudian saya bertanya, mengapa kita malu menyaksikan kebaikan Tuhan? Begitu kan ya Pak Agatha ya?
Ya, betul. Justru harusnya kita senang loh Senang. menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah, kira-kira nih dengan konteks kita yang memang kita harus jujur mengakui kita agak sulit bersaksi. Kok Agatha punya kesulitan nggak untuk mengajak orang di dalam bersaksi? Ada kendala nggak? Iya, tentu kendala itu pasti ada ya, Koh ya. Seperti Iya. yang Ko Dimas tadi juga sampaikan, kendalanya orang malu untuk bersaksi. Oh, malu. Nah, Ya. mungkin bisa jadi itu jadi salah satu alasan kenapa orang-orang nggak mau langsung kayak ayo dah aku mau bersaksi. Nah, memang ada beberapa orang yang mungkin apa ya, kayak nggak mau diekspos begitu ya, atau menganggap itu sesuatu yang sangat menyedihkan sehingga aku nggak mau ekspos ini. Ya. Atau ada orang juga yang apa ya, tidak menganggap ini sesuatu yang penting untuk dibagikan, sehingga ketika aku minta mereka iya tapi kayaknya lupa gitu. Bukan tidak mau gitu ya, tapi mungkin lupa gitu karena kesibukan mereka. Karena kan 2 minggu pasti sudah terbuang untuk isolasi mandiri dan benar-benar memulihkan kesehatannya kan. Artinya pekerjaan apa segala macam kemungkinan terbengkelai, sehingga mungkin ini waktu-waktunya untuk mengejar gitu ya. Jadi agak-agak lupa. Jadi itu sih Koh, tapi bersyukurnya tetap sebagian besar yang aku tanya itu mereka mau untuk menuliskan. Wih. Iya. Jadi Ya, itu menjadi harapan ya. Iya, Menjadi betul. Harapan. Betul, meskipun awalnya ya itu tadi, aduh aku kok nggak tahu mau nulis apa, aku tuh nggak pinter nulis loh. Ya nggak apa-apa, nanti kan aku yang edit. Ada yang singkat, ada yang panjang. Ya tapi untungnya, bukan untungnya begitu ya, tapi apa ya, saya kan juga mendampingi, jadi sedikit banyak juga tahu ceritanya. Tetapi kan aku hanya butuh, mungkin ada beberapa kata-kata refleksi yang menjadi poin yang mereka rasakan. Itu kan yang tidak bisa aku ceritakan begitu kan, yang nggak bisa aku sampaikan. Poin mereka itu yang menjadi satu poin yang penting untuk disampaikan ke orang. Ya gitu. Mantap sekali. Nah, jadi suatu hari nanti kalau boleh nih dan kalau Pak Agatha berkenan, nanti saya akan bantu juga bagikan berita-berita yang itu membawa pengharapan ya dari anggota-anggota Jemaat GKI Marta Direja ya. Wah, boleh banget. Karena boleh banget. ada banyak anggota Jemaat GKI Marta Direja, sebagian memberikan kesaksian juga kepada saya tentang penyertaan Tuhan dan bahkan pemulihan dari Tuhan di masa-masa Pandemi. ketika dirinya terpapar COVID gitu. Iya, boleh banget kok. Ya. Boleh banget. Boleh. Seneng Biar malahan. kita bisa saling. Iya, betul. Biar bisa saling ya. Iya, betul. Nah, Ko Agatha kemudian bagaimana sih caranya biar bisa membangun kesadaran untuk orang-orang tersebut agar bisa bersaksi? Karena kan tadi Ko Agatha juga mengatakan, kita sepakat bahwa terkadang orang merasa malu. Dan wajar, karena mungkin tidak terbiasa ya. Iya. Jadi mungkin ada rasa malu, tidak percaya diri. Aduh, aku mah siapa gitu kan, masa harus bersaksi gitu. Nah, gimana sih caranya Pak Agatha untuk membangun kesadaran dan mendorong orang tersebut agar berani berbagi, bersaksi, dan bercerita? Iya, caraku, aku mungkin lebih kayak menyampaikan bahwa kita tuh bisa loh menjadi pelayan Tuhan dengan cara yang paling simple, dengan cara berbagi. Gitu. Kita bisa loh jadi berkat, nggak harus menunggu jadi pendeta gitu kan. Kalau tadi Ko Dimas di awal menyampaikan kan seorang hamba Tuhan bersama dengan seorang hamba Tuhan. Nah, di situ aku merasa kita semua tuh hamba Tuhan gitu loh. Hamba Tuhan nggak harus selalu pendeta. Cocok. Ya kan? Hamba Tuhan tuh ya semua yang menjadi murid Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Cuman memang bedanya peran kita di mana.
Ya. Peran kita tuh kita ngapain? Lawyer, pengacara, ya dia akan menjadi hamba Tuhan di bidang advokasi, di bidang hukum. Ya jadilah Betul. pengacara yang baik. Gitu ya. Nah, kalau dalam konteks ini, dalam konteks baru sembuh dari COVID begitu ya, ya kita bisa lihat bahwa orang-orang di luar sana banyak yang ketakutan, apalagi untuk orang-orang dengan kategori usia tertentu atau dengan keterbatasan tertentu yang memaksa mereka tidak boleh kemana-mana. Ya kan kok? Mereka nggak melihat dunia luar, mereka tidak melihat lingkungan di luar sana, cuman di rumah. Lihatnya dari apa? Ya cuman dari HP. Nah, kalau kita tidak mengimbangi berita-berita yang baik di tengah berita-berita yang buruk, lah mereka yang masuk cuman berita buruk dong. Ya meskipun saat teduh dan baca kitab suci, doa tiap hari begitu ya. Kayak lagu sekolah kayak minggu lagu ya. sekolah minggu kan. Tapi kan apa ya? Ada sesuatu yang bisa jadi itu apa ya, kayak dianggap ini kan meskipun ini nggak boleh ya, tapi bisa saja orang-orang terjebak pada sebuah rutinitas dan sesuatu yang baru terus itu yang masuk yang mempengaruhi. Jadi meskipun gampangannya kita memberitakan Injil tidak hanya dengan membaca Alkitab dan membacakan firman, tetapi juga dari kesaksian-kesaksian orang yang mengalami secara langsung. Beda kan ketika kita membaca kisahnya Paulus atau mungkin kisah Yunus yang ditegur Tuhan dan ditolong Tuhan, sama orang yang benar-benar misalnya nih kakak kita atau papa kita atau anak kita yang ditegur Tuhan dan ditolong secara langsung. Pasti lebih diingat mana? Atau lebih ingat masuk yang lebih dekat. pasti diingat yang lebih dekat. Ya, bukan berarti Alkitab itu nggak penting ya. Alkitab tetap menjadi sebuah panduan kehidupan kita. Tetapi kita ini kan juga agen-agen yang diutus Tuhan. Nah, jadi aku menekankan di situ bahwa setiap kita adalah hamba Tuhan yang menjadi agen Kristus untuk membangun untuk menceritakan Injil, menceritakan berita sukacita itu, dan kita bisa melayani orang melalui kisah kita. Siapa tahu kisah kita tuh dibaca dengan orang yang benar-benar lagi down di setengah situasi yang sama persis. Kadang-kadang kan aku jadi ingat dosenku pernah ngomong itu the most personal is the most general. Wih, mantap Iya sekali. kan? Apa itu artinya? Apa itu artinya? Sesuatu yang paling personal itu justru sesuatu yang paling general, paling umum. Sesuatu yang paling berdampak secara pribadi kita. Yang paling dalam itu justru kadang-kadang sesuatu yang paling umum. Banyak orang juga merasakan, banyak orang juga mengalami. Jadi kalau memang kita berbeda, tetapi apa yang kita alami sedikit banyak sebetulnya mengerucut pada satu hal yang sama kalau ditelusuri begitu ya. Nah, jadi aku meyakinkan di situ sih, dan tapi puji Tuhannya itu tadi, teman-teman di Adi Sucipto sangat senang untuk berbagi, sangat senang untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Karena mereka mengalami sendiri bahwa Tuhan itu baik Tuhan itu baik, dan mereka mengalami sendiri pendampingan dari teman-teman komunitas di GKI Adi Sucipto. Saya dan teman-teman juga secara berkala telepon, mendoakan. Itu menjadi kekuatan sehingga membuat mereka tuh sadar dan ya, aku bisa berbagi. Kalau kisahku ini bisa menguatkan orang lain, why not? Mungkin gitu kan. Ya, jadi
Itu ya Ibu Bapak, bahwa hamba Tuhan itu bukan pendeta saja. Seorang pengacara hamba Tuhan. Seorang tukang masak aja di sebuah restoran itu hamba Tuhan. Betul kan? Iya. Tukang parkir itu pun bisa menjadi hamba Tuhan. Menolong kita. Betul. Ketika datangnya nggak cuman waktu minta duit aja gitu kan, tapi dari awal diparkirin kayak gitu kan. Betul. Nah, terima kasih. Jadi ingat pesannya ya, semua orang hamba Tuhan. Kalau kita hanya mengkhususkan hamba Tuhan pada pendeta, masa iya kita nggak mau jadi hambanya Tuhan? Begitu kan ya? Hamba siapa terusan kan? Hamba siapa terusan? Nah, yang terakhir nih kok Agatha, dan ini yang menjadi dasar. Kira-kira refleksi teologis apa yang Pak Agatha pakai, atau firman Tuhan apa yang menjadi dasar dari Pak Agatha untuk melakukan gerakan ini dan yang menemani Pak Agatha di dalam proses Pak Agatha menyampaikan Injil di tengah masa pandemi? Iya, aku keinget satu ayat kok. Apa tuh? Filipi 4 ayat 8. Jadi boleh dibacakan untuk kita? Oh ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Nah, ini kan Paulus kan menulis kitab Filipi ketika dia dalam penjara ya. Artinya dia terus juga mencoba untuk melayani Tuhan dan juga memperhatikan jemaat Filipi dari tempat yang sangat tidak mengenakkan. Nyaman. Nggak nyaman, betul. Siapa sih yang enak di penjara? Ya mungkin kalau yang penjaranya ada AC-nya, TV gitu ya. Kita pun sekarang sebenarnya sekarang pun agak merasa di penjara ya, dalam tanda kutip ya. Oh iya. Betul. Saya jadi ingat loh ketika Pak Agatha bilang tadi ya, Paulus menulis dalam penjara gitu ya. Itu kan berarti sebenarnya dia membagikan sebuah pengharapan dari tempatnya yang tidak nyaman. Dan bahkan dalam suatu kurungan. Bukankah itu seperti teman-teman kita yang membagikan kesaksian? Dia isolasi mandiri, tetapi dia juga menulis pesan itu ya untuk orang-orang yang ada di luar. Mirip banget ya sebenarnya. Betul sekali. Bahwa dari manapun, dari apapun yang kita alami, kita bisa kok menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Apa yang penting ya itu tadi, bahwa kita harus memikirkan semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang adil, semua yang mulia. Semua yang benar itu kan berarti kan sesuatu yang memang benar kan. Tidak jahat, bukan sesuatu yang jahat. Semua yang adil, artinya kita harus membagikan sesuatu yang adil. Semua yang suci, semua yang sedap didengar, manis. Nah, berita yang kita terima saat ini kita tidak bisa kontrol. Betul ya Kak ya? Ya, betul. Bahkan orang media sendiri pun mereka memang harus membagikan, bukannya tidak mau membagikan sesuatu yang baik, tetapi mereka, saya pernah ngobrol juga, mereka memang ini data yang harus kita tampilkan sebagai bagikan. Media harus menyajikan semuanya. Nah, artinya media membagikan bagiannya. Lalu apa yang bisa kita sebagai mungkin orang-orang sebut orang biasa, rakyat jelata begitu ya, apa yang bisa kita perbuat untuk komunitas kita paling enggak? Yaitu tadi, membagikan segala sesuatu yang enak didengar, sedap didengar, semua yang manis, semua yang benar ya. Itu yang harus kita bagikan. Itu yang harus kita kerjakan. Karena ya kita kan sekali lagi seperti yang tadi aku bilang kan, kita ini kan hamba Tuhan, kita ini kan agen Kristus. Kita ini perwakilan Tuhan kan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Itulah bentuk pelayanan yang tidak berat. Enggak berat lah ya.
Orang cuma tinggal mikirin apa sih yang dirasain, tulis gitu kan, bukan sesuatu yang berat. Aduh, aku nggak bisa nulis. Permasalahannya nggak pinter nulis. kita mau atau enggak Nah, gitu kan. Permasalahannya kita mau atau tidak. betul. Kita mau atau enggak untuk melakukan pelayanan itu. Kita mau atau tidak menjadi sesuatu yang sedap didengar. Ya. Gitu kan. Wow. Saya jadi keinget nih Kok Agatha. Tadi kan Kok Agatha bicara sesuatu yang adil. Betul, contoh konkretnya bagikan sesuatu yang adil itu kan kita membagikan berita yang berimbang ya. Bahwa Iya, betul. berita tentang kematian yang sangat banyak jumlahnya itu memang harus ditampilkan. Iya. Betul ya? Betul. Tapi berita tentang kesembuhan yang juga tidak kalah banyaknya dan bahkan jauh lebih banyak itu juga yang harus kita Tampilkan. bagikan. Iya, betul. Cerita tentang konspirasi-konspirasi yang ada itu boleh beredar, tetapi kita juga harus menyampaikan fakta-fakta yang ada. Iya, betul. Kita menyampaikan fakta yang ada. Nah, inilah yang memang perlu kita ingat selalu dan pikirkanlah semuanya itu, begitu ya. Iya, pikirkanlah semua. Karena yang paling mendasar dari hidup seseorang itu kan pikiran ya. Iya, Kalau pikirannya terarah kepada Allah, maka setiap yang dilakukan itu pasti berujung pada kebenaran kan? betul. Nah itu jadi aku jadi teringat nih Pak Agatha ketika kapan itu baca buku gitu ya. Ada salah seorang yang mengatakan bahwa jika kamu ingin melakukan perubahan yang mendasar dalam diri seseorang, ubahlah pola pikirnya. Iya, betul. Tuh. Betul. Bukan cuma sekedar mengubah kebiasaan, tapi ubah pola pikirnya. Betul. Jadi kalau saya tadi menangkap semua cerita dari Pak Agatha, refleksi saya justru adalah bukan kita hanya sekedar menuliskan dan mendorong orang untuk bersaksi. Terus itu bukan, itu hanya mengubah kebiasaan. Iya. Dari orang yang tidak menulis menjadi menulis begitu. Itu perubahannya kecil, Betul. tapi kalau orang itu dibangun kesadarannya, pikirannya diubah bahwa dengan bersaksi kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang menghadirkan Injil di tengah-tengah masa pandemi. Itu terus yang ditanamkan, maka tanpa kita suruh menulis, orang tersebut pasti akan menulis sendiri ya kan? Iya, betul. Pasti akan membagikan di media Betul. sosialnya atau segala macam. Dan aku membayangkan nih, seandainya Paulus hidup di masa sekarang, pasti dia akan lebih semangat di dalam mengabarkan firman Tuhan itu. Betul. Karena di zaman dahulu yang susah aja, di penjara, nggak ada sinyal wifi dong. Ya. Zaman dulu belum ada sinyal wifi. Masih Betul. pakai tulisan langsung. Gitu aja dia sebegitu niatnya menyebarkan. Betul. Apalagi kita yang di zaman sekarang yang sudah dibantu oleh Tuhan dengan kemudahan fasilitas. Betul. Kita di dalam rumah, kita tetap bisa mengabarkan kesaksian itu, bukan? Betul. Ya. Itu yang menjadi refleksi saya ketika mendengar kisah-kisah Pak Agatha. Terima kasih. Sama-sama kok. Terima kasih juga. Nah, Beri jadi- kesempatan berbagi di sini. Ya, biar kita bisa saling kenal juga Iya. ya, jemaat di Marta bisa kenal Pak Agatha. Iya. Siapa tahu suatu hari nanti bisa berjumpa, sudah pernah lihat, oh itu yang dulu, yang dulu. hadir di Kalam. Ya, Gitu. Yang mengajak kita berpikir bahwa kita semua adalah hamba Tuhan. Iya. Betul. Nah, jadi saudara-saudara, kita sudah mendengar sedikit kisah dari perjuangan Pak Agatha sebagai seorang hamba Tuhan yang memimpin jemaat GKI Adi Sucipto, yang mana beliau berperan untuk menghadirkan Injil di tengah masa pandemi. Namun tujuan dari Pak Agatha ini, dia ingin mengajak kita semua bahwa ayo kita semua ini hamba Tuhan, bahwa tugas mengabarkan Injil itu bukan hanya tugas dari seorang pendeta, tapi tugas dari semua kita yang mengaku percaya. Betul. Jadi kalau kita mengaku percaya tapi kita tidak memberikan kesaksian kita, jangan-jangan itu bukan pengakuan percaya yang keluar dari dalam hati kita, tapi hanya sebuah ucapan dari mulut. Iya. Gitu ya, terima kasih banyak ya Pak Sama-sama, Agatha Ko. untuk sharing-sharingnya, untuk kesediaannya berbagi dan berkenalan dengan jemaat GKI Marta di Reja. Sama-sama. Jadi kapan-kapan mainlah ke Purwokerto, saya traktir ya Pak Agatha ya. Oke, siap. Mendoan ya. Traktir es teh dan mendoan aja ya. Siap.
Ya, untuk mengakhiri acara kita, Pak Agatha boleh pimpin dalam doa ya. Oke, baik. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas setiap anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu, anak-anak yang sudah Tuhan selamatkan, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan begitu percaya kepada kami tanpa memandang latar belakang kami, tanpa memandang siapa kami. Tetapi kami begitu mendapat kehormatan karena Tuhan begitu mencintai kami dan memilih kami untuk menjadi pelayannya. Tuhan, ajarkan kami untuk terus kami berbagi, untuk terus kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami. Biarlah kami boleh melihat itu sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada sesama. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon damai sejahtera, kasih sukacita, untuk kami boleh terus melangkah, untuk kami boleh terus memikirkan segala sesuatu yang sedap didengar, segala sesuatu yang manis, dan kami boleh membagikan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa, Ko Agatha. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu juga, dan sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa dalam acara kalam selanjutnya. Tuhan memberkati kebersamaan kita. Tuhan memberkati.